Now you two must and Ember. Sahabat Nabi yang dijuluki pedang Allah. Khalid bin Walid atau lebih dikenal sebagai Sayyidina Khalid adalah salah satu sahabat terkemuka Rasulullah SAW dan panglima perang terkenal dalam sejarah Islam. Lahir di Mekkah pada tahun 592 Masehi. Kehebatan Khalid bin Walid ini dibuktikan dengan tidak adanya kekalahan dalam peperangan yang ia pimpin. Khalid bahkan dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Taktik perangnya yang jitu dan ide-idenya yang luar biasa membuat sosok Khalid bin Walid sangat hebat. Ia juga menjadi juru tulis Nabi Muhammad SAW dengan gelar Abu Sulaiman. Khalid bin Walid adalah anak dari pasangan Walid bin Mughirah dan Lababah Asy-Syaghri binti Haris bin Harb. Sang ayah berasal dari Bani Makhzum dan marga terkemuka di kalangan suku Quraisy. Khalid masuk Islam usai perang Uhud. Semenjak menjadi panglima Islam, dirinya terus memperluas wilayah Islam dan membuat pasukan Romawi Persia kalang kabut. Sebelum memeluk Islam, Khalid dikenal sebagai prajurit yang ulung dan pemberani. Ia bahkan bertarung dalam pertempuran Uhud sebagai musuh Islam. Namun takdir berkata lain, dan perubahan besar terjadi dalam hidup Khalid ketika ia menyatakan keislamannya pada tahun ke-8 Hijriah. Khalid bin Walid memiliki hubungan yang istimewa dengan Nabi Muhammad SAW meskipun awalnya menentang Islam. Perjalanan hidup Khalid berubah secara dramatis ketika beliau memeluk agama Islam. Nabi Muhammad SAW mengakui perubahan besar dalam karakter dan kebijaksanaan Khalid dan menyatakan, sesungguhnya hari ini telah melahirkan pedang Allah yang benar. Khalid bin Walid menjadi komandan perang Yenon yang sangat dihormati oleh Nabi dan terlibat dalam berbagai kampanye militer yang mengukuhkan kedudukannya sebagai sahabat terkemuka. Meski beberapa keputusan strateginya menimbulkan kontroversi, Nabi Muhammad SAW selalu mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Meskipun Khalid memiliki masa lalu sebagai musuh Islam, Nabi Muhammad menunjukkan sikap pemahaman dan kasih sayang. Beliau tidak hanya menerima taubat Khalid, tetapi juga memberinya tanggung jawab penting dalam menyebarkan Islam. Khalid bin Walid tidak hadir dalam perang Badar, karena ia masih menjadi musuh Islam pada saat itu. Meskipun begitu, setelah memeluk Islam, ia membuktikan kesetiaannya dalam pertempuran Uhud. Khalid bin Walid memainkan peran penting dalam pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Meskipun pada awalnya berada di pihak musuh Islam, kehadiran Khalid di medan perang membuat situasi menjadi semakin sulit bagi umat Muslim. Keterampilan strateginya sangat diakui, dan peran ini memperlihatkan kecerdasan dan keahliannya sebagai panglima perang. Khalid bin Walid juga terlibat dalam perang Mut'ah pada tahun 629 Masehi. Dalam perang ini, 3 komandan Muslim gugur, dan Khalid diangkat sebagai panglima perang untuk melanjutkan pertempuran. Meskipun kondisinya sulit, Khalid berhasil mengelola pengunduran diri yang terorganisir. Salah satu kemenangan terbesar Islam di masa Khalid adalah Perang Khaybar. Keberhasilan dalam menaklukkan benteng-benteng Yahudi si Khaybar menjadi puncak dari strategi militer yang cemerlang. Di Perang Mau'tah, Khalid kembali menunjukkan ketangguhannya sebagai panglima perang. Kepemimpinan dan taktik militer yang brilian membuatnya diakui oleh musuh sebagai pedang Allah. Salah satu momen penting dalam sejarah Islam adalah Fath Makkah pada tahun 630 Masehi. Khalid bin Walid memainkan peran sentral dalam penaklukan ini. Rasulullah SAW memberinya tanggung jawab untuk memasuki Mekkah dengan kondisi tertentu agar berlangsung tanpa pertumpahan darah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Khalid bin Walid mendedikasikan dirinya untuk perjuangan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Meskipun telah pensiun dari medan perang, Khalid tetap berperan dalam memberikan nasihat dan membagikan pengalaman berharga dalam mengelola wilayah yang baru ditaklukkan. Namun, kehidupan Khalid bin Walid berakhir pada tahun 642 Masehi. Meskipun kematian beliau merupakan kehilangan besar bagi umat Islam, warisan dan jasa-jasanya terus diingat dan dihormati.
Khalid bin Walid wafat bukan di medan perang. Aku telah mengikuti perang ini dan itu. Sampai-sampai pada tubuhku tidak ada tempat buat sejengkal pun melainkan terdapat sayatan pedang, tusukan tombak, dan luka akibat terkena panah. Kini aku akan meninggal di atas tempat tidurku, secara wajar, sebagaimana matinya seekor unta. Maka dari itu, mata para pengecut tidak akan terpejam. Ujar Khalid bin Walid menjelang wafatnya. Khalid bin Walid lebih senang berada di tengah-tengah pasukannya, dari kondisi apapun. Khalid bin Walid, sebagaimana dinukilkan dari kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, juga pernah mengatakan, "Malam saat aku dihadiahi seorang pengantin, atau malam ketika aku mendengar kabar gembira dengan lahirnya seorang anakku, semua tidak lebih aku sukai dibanding tatkala berada di tengah pasukan muhajirin pada malam yang dingin sedingin es, demi menunggu saat-saat untuk menyerang musuh esok paginya." Khalid bin Walid ikut pertempuran lebih dari 100 kali melawan Kekaisaran Bizantium dan selalu menang. Ia merupakan panglima perang yang ahli dalam strategi militer. Di bawah kepemimpinan militer Jazirah Arab bersatu dalam kekhalifahan. Selain banyaknya bekas luka di tubuhnya, Khalid bin Walid juga tak mempan diracun. Al-Kisah, suatu hari, Khalid bin Walid singgah di suatu kampung. Orang-orang memperingatkannya, "Waspadalah terhadap racun, jangan minum suguhan orang asing." Namun Khalid berkata, "Berikan racun itu padaku." Kemudian beliau mengambil minuman beracun itu, lalu meneguknya sambil membaca basmalah, dan tidak terjadi sesuatu pun yang membahayakannya. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Al-Baihaqi, dan Abu Naim dari Abu Safar. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa, pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Khalid bin Walid pergi ke satu kampung. Penduduk kampung itu menyuruh Abdul Masih menyambut Khalid dengan membawa minuman yang mengandung racun. Khalid berkata pada Abdul Masih, "Berikan minuman itu." Ketika ia istirahat, Khalid mengambil minuman beracun itu, lalu berdoa. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan langit dan bumi, dengan menyebut nama Allah, yang tidak akan mencelakakan hambanya, karena namanya mengandung obat. Kemudian Khalid meneguk minuman beracun itu. Abdul Masih kembali ke kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, ia telah minum racun ganas itu, tetapi ia tidak apa-apa." Akhirnya kaum itu berdamai dengan orang-orang Muslim. Dikisahkan oleh Kalbi. Khalid bin Walid pun mampu mengubah arak menjadi madu, dan cuka. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Khalid dengan membawa geriba, tempat air dari kulit unta berisi arak. Khalid lalu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah arak ini madu." Lalu arak itu berubah menjadi madu. Dalam versi lain diceritakan bahwa ada seorang laki-laki melewati Khalid dengan membawa geriba berisi arak. Khalid bertanya kepadanya, "Apa ini?" Ia menjawab, "Cuka." Kemudian Khalid berdoa, "Ya Allah, jadikanlah isi geribah ini cuka." Lalu orang-orang melihat geribah itu berisi cuka, padahal sebelumnya berisi arak. Riwayat Ibnu Abi Dunya dari Khaitsama. Riwayat lain menceritakan, Khalid bin Walid mendapat laporan bahwa ada anggota pasukannya yang minum arak. Maka Khalid menginspeksi pasukannya, dan ia menemukan seseorang yang membawa geribah yang berisi arak. Khalid bertanya, "Apa ini?" Laki-laki itu menjawab, "Cuka." Lalu Khalid berdoa, "Ya Allah, jadikanlah geribah itu berisi cuka." Kemudian laki-laki itu membuka geribah, dan ternyata isinya telah berubah menjadi cuka. Laki-laki itu lalu berujar, "Ini berkat Khalid." Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Maharib Datsar. Dalam beberapa riwayat, dikisahkan bahwa Khalid bertabaruk dengan rambut Nabi. Dari Ja'far bin Abdullah bin Hakam, ia berkata, "Sesungguhnya Khalid bin Walid pernah kehilangan songkok sorban, kopiah, miliknya saat perang Yarmuk. Ia berkata, 'Carilah ia.' Sahabat yang mencarinya pun tidak menemukannya." Khalid bercerita, Rasulullah SAW pernah melaksanakan umrah dan mencukur rambutnya. Para sahabat pun bergegas menuju ke arah tempat rambut baginda. Maka aku pun mendahului mereka, sehingga memperoleh rambut kepala,
bahagian depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rambut itu aku letakkan ke dalam sorban ini. Maka tidaklah aku ikut dalam peperangan, sementara rambut itu bersamaku, kecuali aku diberi kemenangan. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Thabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam Abu Ya'la dalam Musnad, Imam Hakim dalam Al-Mustadrak, dan lainnya. Riwayat lain diceritakan Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mina, kemudian beliau mendatangi Jumrah dan melemparinya. Setelah itu baginda Nabi mendatangi tempatnya di Mina. Kemudian Nabi berkata kepada tukang cukur, "Cukurlah," dengan isyarat arah kanannya dan kirinya. Lalu rambut itu diberikan kepada orang-orang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemenangan Khalid bin Walid dalam setiap perang yang dipimpinnya, termasuk penaklukan Persia, membuat dirinya dipuja umat Islam. Nama Khalid bin Walid sebagai penkluk yang gagah perkasa dan pahlawan yang tak terkalahkan menjadi tersiar kemana-mana. Anak-anak di Madinah pun mulai menyanyikan syair-syair yang memuji-muji kepahlawanan dan kegagahan Panglima Khalid ini. Pada saat Khalid rapat menyusun strategi untuk menaklukkan Romawi Timur, ia diberhentikan sebagai panglima perang oleh Khalifah Umar bin Khattab dan diganti Abu Ubaidah. Khalid pun mempertanyakan keputusan Umar tersebut. Umar bin Khattab pun menjelaskan, "Aku takut ini akan berkembang menjadi keyakinan, seolah-olah engkaulah satu-satunya yang sanggup memenangkan seluruh perjuangan ini dengan atau tanpa syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dengan demikian mereka menjadi musyrikin? Maka aku ingin membuktikan pada mereka bahwa Umar, hamba Allah yang lemah dan hina ini, telah sanggup menjatuhkan engkau, panglima yang gagah perkasa. Dengan demikian, aku harap mereka kembali memuji dan memuja hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya, Khalid bin Walid maju di bawah pimpinan bekas bawahannya sebagai prajurit biasa. Ketika ditanyakan orang kepadanya, mengapa ia terus berjuang sesudah dipecat oleh Umar bin Khattab sebagai panglima, maka Khalid menjawab dengan tegas, "Aku berjuang bukan karena Umar. Aku berjuang semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah kisah Khalid bin Walid. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar, dan menjadi umur yang berkah. Bagi yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Subscribe, like, comment, dan share.